Selamat datang teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farota Hareva, NIM 1803 1103 dari kelas Pendidikan Biologi C 2018. Jadi, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit bahasan materi mengenai fotosintesis. Fotosintesis yaitu suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang diperlukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil, guna untuk mencukupi keterbutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut. Nah, baiklah teman-teman, jadi fotosintesis ini memiliki dua reaksi atau dapat kita katakan dibagi atas dua reaksi. Yang pertama yaitu reaksi terang dan juga yang kedua adalah reaksi gelap. Yang pertama, fotosintesis reaksi terang. Fotosintesis reaksi terang yang menggunakan cahaya matahari langsung untuk sumber energinya, berlangsung dalam membran tilakoid di dalam kloroplas, biasa disebut juga grana. Dan juga fotosintesis reaksi terang ini membutuhkan komponen lainnya seperti pigmen fotosintesis dan juga air. Proses fotosintesis reaksi terang ini melibatkan beberapa spektrum warna, namun tidak semuanya efektif dalam fotosintesis. Artinya, hanya beberapa spektrum warna saja yang dapat digunakan dalam fotosintesis reaksi terang. Spektrum warna yang efektif dan sesuai adalah spektrum cahaya merah dan biru. Kedua spektrum pigmen cahaya ini adalah yang paling efektif dalam fotosintesis reaksi terang. Pigmen fotosintesis itu juga dibagi menjadi dua, yaitu klorofil A dan juga klorofil B yang nantinya akan membentuk suatu kelompok yang disebut dengan fotosistem. Fotosistem dapat juga kita bagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fotosistem ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Yang pertama yaitu fotosistem 1. Fotosistem 1 ini memuat klorofil A dan B dengan perbandingan 12 dibanding 1. Panjang gelombang cahaya yang mampu ditangkap oleh fotosistem 1 ini adalah 700 nanometer. Biasa disebut juga dengan P700. Kemudian yang kedua yaitu fotosistem 2. Memuat klorofil A dan B dengan perbandingan 1:2. Panjang gelombang cahaya yang mampu ditangkap oleh fotosistem 2 ini adalah 680 nanometer atau biasa juga disebut dengan P680. Tahapan dari reaksi terang ada tiga. Yang pertama yaitu aktivasi klorofil, kemudian yang kedua adalah fotolisis air, dan yang ketiga adalah sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Yang pertama, aktivasi klorofil, di mana pada proses ini adanya penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. Ini akan memicu pelepasan elektron dari klorofil dan menjadi tak stabil. Kemudian yang kedua yang telah tadi dibahas yaitu fotolisis air, di mana pada proses ini adalah pemecahannya molekul air oleh elektron dari fotosistem 2. Pemecahan ini menghasilkan ion hidrogen, elektron, dan juga oksigen yang akan dilepaskan ke udara. Kemudian yang ketiga tadi, sistem transport elektron siklik dan non-siklik, di mana sistem ini merupakan suatu rantai transport elektron yang melibatkan fotosistem 1 dan 2, disebut sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Sistem ini menghasilkan ATP dan juga ADP. Sistem ini juga biasa disebut fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Transport elektron siklik diawali terangkutnya P700 oleh beberapa akseptor dan kembali ke P700, hanya melibatkan fotosistem 1 dan menghasilkan ATP. Prosesnya yaitu, pertama, fotosistem 1 menerima cahaya elektron mengalami eksitasi. Kemudian yang kedua, elektron dari P700 ditransfer ke akseptor elektron, lalu balik ke P700 sebagai transport elektron. Kemudian yang terakhir, elektron dari akseptor masuk ke sitokrom mengakibatkan pelepasan ikatan energi dan mengubah ATP menjadi ADP. Kemudian, transport elektron non-siklik melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Elektron P680 melalui beberapa akseptor menuju P700, namun elektron tidak kembali. Transport elektron non-siklik menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH. Prosesnya yaitu, yang pertama, fotosistem 2 menerima energi dalam bentuk cahaya, elektron mengalami eksitasi atau aktivasi klorofil.
Kemudian yang kedua, elektron fotosistem 2 memecah molekul air menghasilkan ion hidrogen, oksigen, dan juga elektron, yaitu fotolisis air. Kemudian yang ketiga, elektron dari P680 ditransfer menuju P700 melalui beberapa akseptor. Kemudian elektron dari akseptor masuk ke sitokrom membentuk ATP. Elektron juga akan diterima oleh NADP. NADP mengikat ion hidrogen hasil fotolisis air. Kemudian NADPH berubah menjadi NADPH. Kemudian fotosintesis reaksi gelap terjadi melalui dua jalur, yaitu siklus Kelvin-Benson dan siklus Hertzsprung. Yang pertama, siklus Kelvin-Benson dimulai dengan fiksasi CO2 oleh ribulosa difosfat karboksilase atau biasa juga kita sebut sebagai RUBP, membentuk 3 fosfogliserat. RUBP merupakan enzim allosetrik yang distimulasi oleh perubahan pencahayaan kloroplas. Reaksi enzim ini distimulasi oleh peningkatan pH. Jika diberi cahaya, ion H+ ditransfer dari stroma ke tilakoid meningkatkan pH yang menstimulasi enzim karboksilase. Reaksi ini distimulasi oleh Mg2+ yang masuk stroma daun sebagai ion H+. Jika kloroplas diberi cahaya, reaksi ini juga distimulasi oleh NADPH yang dihasilkan fotosistem 1 selama menerima cahaya. Siklus ini berfungsi dalam keseimbangan ekosistem. Sebagai salah satu pemeran utama dalam kebutuhan hidup konsumen, tumbuhan bermetabolisme menghasilkan glukosa dan kestabilan penyediaan oksigen bagi kehidupan. Kemudian yang B, siklus Hertzsprung. Berdasarkan cara memproduksi glukosa, tumbuhan dapat dibedakan menjadi C3 dan C4. PEPCO adalah enzim yang mengikat CO2 dari udara dan kemudian akan menjadi oksaloasetat yang diubah menjadi malat. Malat akan terkarboksilasi menjadi pirufat dan CO2. Pirufat kembali menjadi PEPCO, kemudian karbon dioksida atau CO2 akan masuk ke siklus Kelvin dan melibatkan enzim RUBP. Siklus Hertzsprung terjadi di sel mesofil, digunakan 5 ATP. Jadi, sekian pembahasan saya dari materi fotosintesis ini. Apabila ada kesalahan kata dan lain-lain, saya mohon maaf. Mungkin hanya sekian dari video saya kali ini. Terima kasih telah menonton.